Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1266. Mereka terus-menerus berusaha mencemarkan nama baik pria ini dengan sekuat tenaga. Raja dari semua pria simpanan di Bakwood adalah gelar yang mereka buat untuknya. Di mata mereka, Harvey York tidak lebih baik dari tikus jalanan yang gemetar di sudut, menunggu kesempatan untuk meninggalkan Bakwood. Tapi Harvey sebenarnya ada di pusat pameran. Dan dia berdiri dengan wakil dekan. Otak Sasha Larson digoreng. Dia tanpa sadar berteriak pada saat ini. Harvey, kau kotoran. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat di mana kau bisa datang begitu saja. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-katanya. Semua anggota staf memiringkan kepala mereka dan memelototi Sasha dengan ekspresi yang sulit dipercaya, seolah-olah dia melakukan sesuatu yang keji. Sasha merasa merinding merayapi tulang punggungnya setelah merasakan tatapan semua orang. Sebuah pemikiran yang luar biasa muncul di kepalanya. Pada saat ini, seorang anggota staf segera berjalan ke arahnya dari samping dan berbisik. Perwakilan Larson, apa yang kamu katakan? Dia adalah konsultan yang sebenarnya. Apakah kamu mencari kematian? Kenapa kamu memarahinya dengan nama konsultan? Mustahil. Bukankah dia raja pria simpanan, Harvey York? Ya. Semua orang di Bakwood tahu tentang dia disimpan. Kita harus menendang orang seperti ini keluar dari Bakwood. Bagaimana kita bisa membiarkan dia berdiri di sana? Sasha dan para pemujanya menunjukkan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Setelah beberapa saat, mereka semua tanpa sadar membuka mulut mereka. Tamparan. Tim Zepeda bahkan tidak tahu siapa Sasha. Tepat ketika dia mendengar Sasha menghina Harvey, dia segera berjalan ke depan dan menamparkan wajahnya. Setelah mengayunkan tangannya, dia kemudian memelototi Sasha dengan marah dan berkata dengan nada mencemooh. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau menghina konsultan? Apakah kau bahkan tahu tempat apa ini? Tim memelototi Percy Williams dengan dingin setelah pidatonya. Tidak buruk sama sekali, Percy. Sangat bermartabat menjadi wakil dekan Universitas Mordu bukan? Beraninya kau menghina konsultan York di depannya. Apakah kau ingin Universitas Mordu binasa? Ledakan. Kata-kata tim menyambar seperti kilat, membuat Sasha dan para pemujanya gemetar tak terkendali. Mereka semua mengerti. Harvey York adalah konsultan York yang legendaris. Orang yang bertanggung jawab atas segalanya untuk forum investasi dan keterlibatan. Dan mereka benar-benar telah menyinggung pria ini. Sasha dan yang lainnya berdiri diam ketakutan. Kepala mereka kosong seperti selembar kertas seolah-olah mereka idiot tanpa kesadaran. Percy kembali sadar pada saat ini, keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Dia takut dengan tindakan Sasha. Dia tidak akan pernah mengira bahwa wanita bodoh ini, Sasha, akan menghina konsultan York begitu dia tiba di sana. Harvey tersenyum dan kemudian menjawab. Universitasmu pasti memiliki hati yang baik, Percy. Sepertinya kalian semua bahkan tidak peduli padaku sama sekali, konsultan untuk pemerintahan Bakwood. Percy gemetar ketakutan saat mendengar kata-kata Harvey. Meskipun dia memiliki otoritas yang sangat besar di Universitas Mordu, dia hanyalah wakil dekan. Dia tahu betul betapa berpengaruhnya seorang konsultan pemerintah. Terus terang, tidak ada yang akan mengejar masalah ini jika Harvey ingin Percy pergi dari dunia ini. Percy berjuang untuk membuka mulutnya saat ini. Konsultan York, aku tidak bermaksud seperti ini. Aku tidak bermaksud. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki kesalahan ini. Setelah pidatonya, dia segera berjalan ke depan dan menendang Sasha ke tanah. Dia kemudian terus menendang sambil memarahinya dengan penuh kebencian. Kau bajingan. Beraninya kau menipuku. Beraninya kau. Bab 1267. Sasha Larson kembali sadar setelah ditendang di tanah. Dia berteriak dengan mengerikan. Ayah baptis, tolong hentikan. Tolong hentikan. Itu menyakitkan.
Percy Williams semakin gemetar setelah mendengar Sasha memanggilnya begitu. Dia segera meraih leher Sasha, mengangkatnya, dan kemudian terus-menerus menamparkan wajahnya. Siapa ayah baptismu? Hah? Siapa ayah baptismu? Aku akan memukulmu sampai mati jika kau terus mengatakan omong kosong. Percy tahu bahwa dia akan selesai jika dia menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan dengan Sasha. Percy menghentikan tangannya setelah beberapa lama. Wajah kecil Sasha yang lucu benar-benar hancur. Dia bergerak-gerak di tanah tanpa daya pada saat ini. Darah dan air mata terbentuk di sudut matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York memiliki identitas seperti ini. Jika dia tahu, dia akan memanjakannya setiap ada kesempatan. Dia bahkan tidak akan berani menyinggung perasaannya. Tapi Harvey tidak berniat membiarkan ayah dan anak itu lolos. Pada saat itu, dia berkata dengan dingin. Benar, aku mendengar bahwa Sasha akan mendapatkan promosi. Kau pasti yang membantunya mendapatkan posisi itu kan? Ayah baptis. Harvey tidak menganggap enteng gelar ayah baptis. Sasha putus asa setelah mendengar kata-kata itu saat masih di tanah. Dia mengerti bahwa Harvey akan memukulnya sekali dan untuk selamanya. Percy menggigil tak henti-hentinya, lalu terus menyangkal klaim itu. Tidak ada hal seperti itu. Sekarang aku umumkan bahwa wanita ini telah dikeluarkan dari Universitas Mordu. Aku akan merilis laporan tentang hal-hal yang dia lakukan selama ini. Dia akan masuk daftar hitam dari dunia akademis. Harvey berdiri dan berjalan ke arah Sasha, lalu memandang rendah dirinya sambil menunjukkan sedikit rasa kasihan di sudut senyumnya. Guru adalah panutan. Mereka harus menjadi panutan bagi orang lain untuk mengikuti. Tapi Sasha, kau tidak hanya tidak memberikan pengetahuan dan melatih siswamu sebagai guru, kau bahkan menjual penampilanmu kepada orang tua dan meniduri mereka untuk keuntungan. Percy, kau juga harusnya memiliki hubungan yang baik dengan putri baptismu. Harvey tampak tenang saat mengucapkan kata-kata itu, tapi itu terdengar seperti badai petir di telinga Percy. Ini, aku. Percy, kau pria dengan pengaruh besar. Aku tidak berpikir kau akan tertarik pada kupu-kupu sosial seperti dia. Harvey menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Percy ingin menempelkan kepalanya di tanah saat ini. Ini terlalu memalukan baginya. Tidak apa-apa ketika dia bermain-main dengan Sasha secara diam-diam, tetapi sekarang dia ingin mati saat dia diekspos. Beberapa pemuja di sekitar Sasha gemetar. Mereka semua memelototinya dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Bagaimanapun, Sasha adalah seorang dewi di hati mereka. Tapi kemudian pria ini berkata bahwa dia adalah kupu-kupu sosial yang menjual kecantikan dan tidur dengan pria tua. Pah! Seorang pemuja berjalan ke arah Sasha tiba-tiba dengan penuh amarah, lalu meludah tepat di wajahnya. Dia kemudian segera berlutut di tanah dengan kepala tertunduk. Konsultan, saya di sini untuk melaporkan sesuatu. Sasha mengedit video dengan jahat dan menggunakan pengaruhnya di Universitas Mordu untuk mencemarkan nama baik Anda dan keluarga Anda menggunakan media. Kami bersedia untuk berdiri dan mengekspos warna aslinya. Kami akan melakukan segalanya untuk membersihkan nama Anda. Pada saat ini, semua pemuja lainnya berlutut. Aman untuk mengatakan bahwa jumlah cinta yang mereka berikan pada Sasha kemudian berubah menjadi kebencian. Mereka bahkan mungkin mencabik-cabik Sasha jika bukan karena banyak pemimpin yang hadir di sini. Harvey kemudian berkata dengan tenang. Sementara kalian melakukannya, beritahu semua orang tentang hal-hal yang dia lakukan dengan ayah baptisnya. Ingat, aku menginginkan kebenaran. Semua pemujanya merendahkan diri setelah mendengar kata-katanya. Percy terus-menerus gemetar, lalu duduk di tanah lumpuh. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Bab 1268. Karena pria itu telah berbicara, dia tidak punya pilihan lain selain bekerja sama. Universitas Mordu mengirimkan pesan darurat segera setelah meminta maaf kepada warga secara terbuka dan membersihkan nama keluarga Harvey York dan Mandy Zimmer. Pada saat yang sama, Sasha Larson diekspos menggunakan kecantikannya untuk melakukan hal-hal yang tak terkatakan dengan wakil dekan Universitas Mordu, yang disebut ayah baptisnya.
Sasha dikeluarkan dari Universitas Mordu. Percy juga dikeluarkan. Keduanya bertengkar hebat di depan universitas. Keduanya juga mengalami luka parah. Namun karena kemasyurannya, keduanya berubah menjadi tikus jalanan. Tidak ada yang mau repot-repot mengirim mereka ke rumah sakit. Tidak ada yang mengedipkan mata bahkan setelah mereka berbaring di tanah cukup lama. Mereka hanya bisa berjuang untuk berdiri sendiri pada akhirnya, terpincang-pincang ke rumah sakit untuk perawatan. Setelah itu, keduanya menghilang tanpa jejak. Dikatakan bahwa mereka menjalani kehidupan yang menyedihkan. Tepat ketika forum investasi dan keterlibatan bisnis sedang berjalan lancar, banyak keluarga besar, perusahaan, dan perwakilan bisnis dari luar negeri telah tiba di Bakwood sebelumnya. Tujuan mereka di sini sederhana, salah satunya adalah memeriksa pasar di Bakwood. Yang lainnya adalah mencari perwakilan atau mitra bisnis yang cocok. Mereka bisa memaksimalkan kepentingan mereka dengan cara itu. Tidak terlalu banyak bisnis besar yang diberi peringkat di Bakwood saat ini. Sky Corporation adalah salah satunya, tetapi siapa yang berani melawan Prince York sendiri? Selain itu, keluarga Nicewell dan Regency Enterprise ada dalam daftar. Semua orang menghormati keluarga Nicewell karena perlindungan Sane Nicewell. Tetapi Regency Enterprise berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Meskipun situasi Harvey telah mereda, reputasi Regency Enterprise masih terpengaruh selama beberapa hari terakhir. Nilai pasar mereka telah anjlok, dan arus kas juga sangat terpengaruh. Ini telah menyebabkan banyak sakit kepala bagi Mandy, tetapi itu adalah hal yang baik di mata orang luar. Segera, banyak bisnis luar negeri telah mengirim undangan untuk mencoba dan mencapai kemitraan dengan Regency Enterprise. Mandy tidak yakin mengapa tawaran dari bisnis luar negeri datang. Itu sebabnya dia tidak langsung menolak undangan. Dia dengan hati-hati memilih beberapa bisnis, ingin melihat apakah ada proyek yang bisa mereka kerjakan bersama. Tepat saat Harvey pulang, di Gardens Residence, Mandy langsung menariknya pergi. Ada apa? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ada jamuan bisnis malam ini. Kamu harus ikut denganku, kata Mandy. Tetapi, Harvey merasa tidak pantas baginya untuk hadir. Tidak ada tapi-tapian, ibu dan ayah masih mendidih karena marah karena apa yang terjadi. Siapa yang tahu hal keji macam apa yang akan mereka katakan jika aku tidak di rumah? Aku hanya khawatir kamu tidak akan bisa menerimanya. Jawab Mandy khawatir. Harvey tidak tahan untuk menolak setelah mendengar kata-kata itu. Itu adalah peristiwa yang langka dan berharga baginya untuk berada dalam pikiran istrinya. Tanpa pikir panjang, dia tersenyum senang. Sayang, apakah kamu merasa tidak enak untukku? Kata Mandy sambil merasa kesal terhadap Harvey. Tahan dirimu. Kamu bahkan tidak memiliki pekerjaan lagi. Kamu harus ikut denganku untuk belajar bagaimana melakukan bisnis. Mari kita berpura-pura bahwa itu adalah latihan langsung untukmu malam ini. Adapun perselisihanmu, aku sudah meminta seseorang untuk menengahi hubungan. Sasha mungkin harus segera mencabut pernyataannya. Harvey diam-diam tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Lagi pula masalah itu sudah diselesaikan. Dia mengangkat tas Mandy dan menjawab. Baiklah, seharusnya aku yang memegang tasmu karena aku magang. Segera, keduanya telah tiba di pintu masuk Gardens Residence. Sebuah mobil bisnis dari Regency Enterprise sudah menunggu mereka. Beberapa petinggi laki-laki berdiri di pinggir jalan. Mereka semua tanpa sadar mengerutkan kening ketika mereka melihat Harvey berjalan dengan Mandy, tetapi mereka tetap diam dan mengantar mereka ke dalam mobil. Bab 1269. Di Bakwood Hotel. Beberapa perwakilan bisnis besar dari Mordu berkumpul. Salah satu orang yang memimpin kelompok itu adalah Charlie Gibb. Dia berdiri di sisi meja anggur saat ini sambil berbicara dengan hormat di telepon. Tuan Todd, yakinlah. Kami ingat apa yang Anda minta dari kami. Kami akan memastikan untuk membuat film yang spektakuler malam ini. Wanita ini akan dirampok kedudukan dan reputasinya. Charlie menunjukkan seringai jahat. Keluarga Jin mengendalikan beberapa bisnis yang berasal dari Mordu di belakang layar.
Todd Jin telah memberi mereka perintah tadi malam. Charlie dan yang lainnya secara alami akan melakukan apa yang dia minta. Setelah Charlie menutup telepon, dia mulai menenggak yogurt bersama perwakilan lainnya. Yogurt digunakan untuk menyembuhkan mabuk, dan terbukti cukup efektif. Sekitar setengah jam kemudian, para anggota Regency Enterprise mendorong pintu dan masuk ke dalam. Charlie menunjukkan wajah cemberut sambil berdiri di depan saat melihat banyak orang mengikuti Mandy. CEO Zimmer, apa artinya ini? Kami di sini untuk berbicara dengan Anda tentang kemitraan untuk sebuah proyek. Untuk melihat apakah ada cara bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama. Apa artinya Anda membawa banyak orang ke sini? Apakah Anda berencana untuk memaksa kami menandatangani kontrak? Seorang petinggi dari Regency Enterprise menjelaskan. Semuanya, tolong jangan khawatir. CEO Zimmer tidak bisa minum terlalu banyak. Dia membawa kita semua ke sini untuk memperlakukan semua orang dengan baik kali ini. Jika kalian semua menganggap ini tidak pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama Regency Enterprise. Charlie dan perwakilan lainnya sedikit mengernyit. Alasan Mandy dan yang lainnya terlalu nyaman. Tanpa berpikir dua kali, Charlie tersenyum. Saya mengerti. Anda cukup murah hati, CEO Zimmer. Tapi kami di sini untuk minum bersama Anda, dan Anda harus bergabung dengan kami setelahnya. Kemarilah. Silakan duduk. Setelah kedua belah pihak selesai dengan perkenalan mereka, Charlie dan yang lainnya segera mengeluarkan surat perjanjian kemitraan yang mereka persiapkan dengan hati-hati. Isinya sederhana, mereka akan mendanai Regency Enterprise sambil memberikan persentase saham. Ini adalah bentuk kemitraan bisnis yang paling sederhana. Satu-satunya masalah adalah Charlie dan yang lainnya menginginkan persentase saham yang lebih besar. Mandy bahkan bisa kehilangan kendali atas Regency Enterprise jika dia tidak terlalu berhati-hati. Mandy pantang menyerah soal saham itu. Dia hanya bisa memberikan paling banyak 10%, tidak lebih. Mata para petinggi dari Regency Enterprise semua berbinar setelah melihat uang dari pihak lain. Perusahaan itu sendiri kekurangan uang pada saat ini. Para petinggi tidak akan melewatkan 1 sen pun dari gaji yang cukup uang. Akan ada banyak peluang untuk menghasilkan lebih banyak. Para petinggi melakukan segala daya mereka untuk membuat kemitraan terjadi karena ini. Charlie tersenyum saat ini. CEO Zimmer, karena kami sudah membicarakan hal ini, saya tahu bahwa kedua belah pihak sangat tulus dan kooperatif. Dan kami mungkin bisa menebak mengapa Anda begitu keras kepala tentang masalah ini. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda kesempatan. Kami akan membiarkan Anda menikmatinya jika Anda bisa minum lebih banyak dari kami. Sebaliknya, jika Anda tidak bisa minum lebih banyak dari kami, Anda harus mematuhi persyaratan kami. Bagaimana kedengarannya? Ada banyak waktu ketika bisnis menggunakan metode taruhan ini untuk menang atau kalah dengan minum. Beberapa bisnis biasanya membuat kesepakatan menggunakan ini karena mereka tidak dapat menemukan jalan tengah. Mandy sedikit mengernyit. Meskipun ada beberapa petinggi bersamanya, dia tidak mempercayai satu pun dari mereka. Dia tidak tahu apakah orang-orang itu akan memperjuangkan Regency Enterprise. Bab 1270. Melihat Mandy Zimmer ragu-ragu, Charlie Gibb tersenyum. CEO Zimmer, bahkan kekuatan kuat seperti kita tidak bisa mencampuri kekuatan lokal. Bagaimanapun, Regency Enterprise adalah otoritas lokal. Jangan bilang Anda takut. Yang lain tertawa terbahak-bahak. CEO Zimmer, kamu tidak bisa berbisnis jika kamu tidak bisa minum. Semua orang yang berbisnis adalah peminum yang baik. Kami tidak akan memaksamu jika kamu tidak ingin minum, tetapi kamu hanya bisa mematuhi persyaratan kami sebagai imbalannya. Beberapa bos tampak tidak terganggu seolah-olah mereka memiliki Mandy di bawah kendali mereka. Harvey York berjalan tiba-tiba setelah melihat Mandy mengerutkan kening. Baiklah, kami terima. Semua petinggi Regency Enterprise memelototi Harvey dengan marah setelah melihatnya berbicara. Mereka merasa Harvey tidak berhak mewakili Regency Enterprise. Dan Harvey yang harus disalahkan atas apa yang terjadi pada Regency Enterprise.
Mandy menghela nafas. Dia tampak sedikit kecewa saat tatapannya mendarat di Harvey. Dia ingin menguji identitas Harvey yang sebenarnya dengan mengajaknya berbisnis. Tapi dia tidak berpikir bahwa Harvey segegabah ini. Dia sepertinya tidak tahu bagaimana melakukan bisnis sama sekali. Charlie dan yang lainnya yang berani menawarkan permintaan ini membuktikan bahwa mereka sangat yakin dengan ide ini. Harvey terlalu tergesa-gesa, dan mereka mungkin dimanfaatkan karena ini. Senyum keluar dari wajah Charlie ketika dia mendengar Harvey berbicara. Bagaimanapun, semua pengunjung adalah tamu. Karena kami adalah tamu di sini, bukankah lebih adil jika kamu, sebagai tuan rumah, memberi kami kelonggaran? Aku mengatakan bahwa kami memiliki total 10 orang. Kamu tidak bisa membawa lebih dari itu. Charlie berencana mengatakan ini. Bagaimanapun, dia adalah rubah tua di dunia bisnis. Dia bisa membunuh seseorang hanya dengan mengatakan hal-hal seperti ini untuk menipu mereka. Dia dan bos lainnya percaya bahwa begitu Mandy terperangkap dalam jebakan, tidak akan ada cara baginya untuk keluar. Harvey tertawa kecil pada saat ini. Bagaimana dengan ini? Karena kalian semua sangat bersemangat, dan kami juga tuan rumah, bagaimanapun, CEO Zimmer dan aku akan mewakili Regency Enterprise. Puff. Mandy, yang masih bersemangat dengan identitas Harvey yang sebenarnya, hampir batuk darah. Tindakan Harvey membuatnya tampak seperti amatir sejati, jenis yang akan ditelan utuh. 2 lawan 10. Sungguh lelucon. Jika Mandy tahu bahwa yang lain bersiap untuk tetap sadar setelah 1000 minuman, dia akan ketakutan setengah mati. Para petinggi dari Regency Enterprise memandang Harvey seolah-olah dia benar-benar idiot. Berita tentang Harvey menjadi raja pria simpanan di Bakwood menyebar di internet. Dia tidak memiliki bakat selain disimpan. Awalnya, mereka skeptis dengan berita ini. Setidaknya di mata mereka, karena Mandy sangat cakap, tidak mungkin suaminya hanya orang biasa tidak peduli seberapa tidak bergunanya dia. Tetapi sekarang mereka mengerti bahwa suami Mandy hanyalah kotoran yang tidak berguna. 2 lawan 10. Dia pikir dia siapa? Dewa alkohol. Hehehe, aura yang mendominasi datang dari atasan ini. Karena kamu memintanya, kami dengan rendah hati akan menerima tawaranmu. Harvey dicap sebagai orang idiot di mata Charlie, tapi dia masih tersenyum untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Mereka takut Mandy akan berubah pikiran. Tidak, Liz. Bahkan sebelum Mandy bisa menyelesaikan kalimatnya, Charlie sudah tersenyum dan menjawab. CEO Zimmer, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu mau tak mau tentang masalah bisnis. Tidak ada artinya jika kamu berubah pikiran sekarang. Kalau begitu, tidak perlu membicarakan bisnis. Ekspresi Mandy berubah panik. Dia kemudian mengertakkan gigi dan akhirnya menjawab. Baik. Jika itu masalahnya, mari kita lakukan.